Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 0805 1182025001 dari kelas A. Di sini saya mengambil mata kuliah praktikum dasar-dasar akustik. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan frekuensi dan panjang gelombang suara. Jadi, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah banyaknya getaran atau gelombang dalam setiap detiknya dengan satuan Hertz atau Hz. Bunyi yang dapat diterima oleh manusia mempunyai batas frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Apabila frekuensi yang kurang dari 20 Hz disebut dengan infrasonik, sedangkan yang lebih dari 20.000 Hz disebut dengan ultrasonik dan tidak dapat didengar lagi oleh manusia. Kecepatan rambatan suara tergantung pada medium dan suhu, tetapi pada suhu 20 derajat Celcius, perambatan suara pada medium udara sebesar 344 meter per sekon. Ini menurut Wardana 2012. Berikut adalah rumus untuk menghitung frekuensi, di mana frekuensi sama dengan 1 per T. Jadi di mana keterangan itu F adalah frekuensi dalam satuan Hertz atau Hz, dan 1 per T, di mana T itu periode dalam satuan detik atau second. Selanjutnya panjang gelombang. Frekuensi sangat erat hubungannya dengan panjang gelombang, di mana panjang gelombang merupakan jarak antara dua gelombang yang saling berdekatan dengan perpindahan dan kecepatan partikel. Sehingga dengan mengetahui kecepatan dan frekuensi bunyi dapat dihasilkan panjang gelombang. Panjang gelombang suara yang dapat didengar telinga manusia mulai dari beberapa sentimeter sampai kurang lebih 20 meter. Ini menurut Wahyu 2013. Sini ada rumus panjang gelombang dan kecepatan gelombang, di mana rumus untuk menghitung panjang gelombang yaitu lambda sama dengan V per F berbanding terbalik dengan rumus menghitung kecepatan gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali F. Jadi di mana lambda ini adalah panjang gelombang dalam satuan meter atau M, V yaitu kecepatan gelombang dalam satuan meter per sekon, dan F yaitu frekuensi dalam satuan Hertz atau Hz. Di sini ada kecepatan suara. Jadi, kecepatan suara dalam air laut merupakan variabel oceanografik yang menentukan pola pemancaran suara di dalam medium. Ini menurut Kadarwati tahun 1999. Nah, selanjutnya, kecepatan suara bervariasi terhadap kedalaman, musim, posisi geografis, dan waktu pada lokasi tertentu. Nah, misal di perairan dangkal dekat pantai, profil kecepatan suara cenderung tidak teratur dan sulit diprediksi. Faktor fisik air laut yang paling menentukan dalam mempengaruhi kecepatan suara di dalam air laut yaitu adalah suhu, salinitas, dan tekanan. Ini menurut Urik 1983. Selanjutnya, di dalam air laut, kecepatan gelombang suara mendekati 1.500 meter per sekon atau per detik, umumnya berkisar antara 1.450 meter per sekon sampai dengan 1.550 meter per sekon, tergantung suhu, salinitas, dan tekanan. Ini gagasan menurut Lurton 2002. Di sini ada 3 lapisan yang ada pada laut, di mana yang pertama itu mixed layer atau lapisan permukaan paling atas, selanjutnya thermocline, dan ada deep layer atau lapisan paling dalam. Jadi, pada lapisan permukaan atau surface layer ataupun mixed layer merupakan kecepatan bunyi cenderung meningkat karena suhu dan salinitas relatif konstan dan kecepatan suara hanya dipengaruhi oleh tekanan yang meningkat. Yang kedua yaitu thermocline. Pada lapisan thermocline, di mana terjadi perubahan suhu dan salinitas yang lebih dominan daripada perubahan tekanan, maka kecepatan bunyi mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu yang ketiga deep layer atau pada lapisan dalam, di mana suhu dan salinitas kembali konstan dan terjadi perubahan tekanan terhadap kedalaman sehingga kecepatan bunyi relatif meningkat. Gagasan ini menurut Munson 2004. Selanjutnya di sini ada persamaan kecepatan suara dalam air, di mana kecepatan suara tergantung dengan lokasi geografisnya. Variasi kecepatan suara terhadap kedalaman dinamakan sound velocity profile atau SVP, di mana SVP dapat diperoleh dengan observasi hidrografi berupa pengukuran temperatur, salinitas, dan kedalaman. Ini menurut Anonim 2007. Jadi di sini ada 3 persamaan yang biasa digunakan untuk mengukur atau mencari persamaan kecepatan suara dalam air. Itu yang pertama ada Leroy,
Medwin, dan Mackenzie, di mana Leroy ini mempunyai persamaan C sama dengan 1492,9 ditambah 3 buka kurung T dikurang 10 dikurang 6 dikali 10 pangkat minus 3 buka kurung T dikurang 10 tutup kurung pangkat 2 ditambah 1,2 buka kurung S dikurang 35 dikurang 10 pangkat minus 2. Selanjutnya T dikurang 18, S dikurang 35 ditambah Z atau D per 61. Selanjutnya rumus persamaan Medwin, di mana C sama dengan 1449,2 ditambah 4,6 dikali T dikurang 5,5 dikali 10 pangkat minus 2 T kuadrat ditambah 2,9 dikali 10 pangkat minus 4 T pangkat 3 ditambah 1 buka kurung 1,34 dikurang 10 pangkat minus 2 tutup kurung buka kurung lagi S dikurang 35 tutup kurung ditambah 1,6 dikali 10 pangkat minus 2Z atau D. Selanjutnya persamaan yang ketiga yaitu Mackenzie, di mana Mackenzie ini rumusnya agak cukup panjang dibanding persamaan yang lainnya, yaitu di mana C sama dengan 1448,96 ditambah 4,591 dikali T dikurang 5 dikali 304 dikali 10 pangkat minus 2 T kuadrat ditambah 2,374 dikali 10 pangkat minus 4 T pangkat 3 ditambah 1,4 buka kurung S dikurang 35 ditambah 1,63 dikali 10 pangkat minus 2 Z atau D ditambah 1,6758 dikali 10 pangkat minus 7 Z kuadrat atau bisa diganti dengan D kuadrat dikurang 1,025 dikali 10 pangkat minus 2 T S dikurang 35 dikurang 7 dikali 139 dikali 10 pangkat minus 13 T Z pangkat 3 atau bisa diganti dengan D. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian paparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.